Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang buka kelasnya hari ini ya. Nah, jadi kita pertama buka aplikasinya, artikel storyline. Kita tunggu. Waktu udah muncul bagian awal di sini, kita klik aja continue. Kita tunggu prosesnya. Nah, saat aplikasi halaman awal, kita langsung klik aja new project di sini. Setelah masuk ke new project, nah ini tampilannya sudah familiar kan kita kan tampilannya. Ada mirip sekali dengan yang ada di PowerPoint. Nah, sangat mirip. Nah, habis itu kita masuk aja langsung ke sini. Ke bagian scene. Ini namanya scene pertama. Klik 2 kali. Nah, kita akan masuk ke scene pertama. Kita masukin, kita anggap aja sini halaman utama. Slide halaman utama. Halaman utama. Nah, halaman utama. Habis itu apa? Langkah keduanya. Kita buka di bagian desain. Nah, ini ada home, insert, slide, design. Nah, kita pilih yang design. Kita pilih yang ukurannya 16:9 atau 720 dikali 405. Nah, apa bedanya? Kalau misalnya kita pakai ukuran yang 4:3 itu cenderung petak ini kan. Nah, kita pakai yang 16:9, dia melebar. Kenapa melebar? Karena sebagai yang kita tahu, HP ini kan cenderung melebar. Dia bukan bentuk kotak tapi persegi panjang gitu. Nah, persegi panjang mau di landscape kan atau mau di portrait kan pasti tetap bentuknya persegi panjang. Nah, oleh sebab itu jadinya kita pilih aja yang persegi panjang 16:9. Dan sebagian besar pun aplikasi-aplikasi di Android kita pakainya itu yang landscape kayak gini. Lebih enak daripada kita pakai game yang portrait, itu kurang enak, kita landscape aja seperti ini. Oke, itu tahap keduanya. Tahap ketiganya kita mau bikin apa? Nah, mari kita lihat apa-apa aja agenda kita pada pertemuan pertama ini. Nah, ada bikin judul, ada bikin background, ya. Oh iya, kita mau bikin judul, kita mau bikin background, mau bikin identitas, kita mau bikin shape, objek, dan kita linkkan dengan action button ke scene berikutnya. Habis itu kita pasang fitur down, state, dan hover, habis itu atur timeline, habis itu beranimasi, cara download, di free pick dan pilih icon, dan cara menggunakan Adobe Illustrator. Nah, pertama, seperti biasa, kita perbesar aja sedikit di sini. Oke, habis itu kalau mau yang biasa, ya kita tambahin aja di sini. Ini namanya ke abang kayak pengenalan materi bentuk molekul kelas 10A. Misalnya seperti ini kan. Nah, kita perbesar. Oke, seperti ini. Kita kecilin ini dulu, kita masih perlu memerlukannya. Geser. Nah, ini kita bisa geser sesuai keperluan. Kita kasih judul dulu, habis itu kasih identitas kan tadi kan. Kasih identitas lagi di sini. Miftah. Nah, habis itu apa? Ini kan maka ini aja kan masih terlalu flat gitu kan. Nah, kita mau kasih background. Nah, kita kasih background terserah teman-teman sesuai sekreativitas mungkin teman-teman mau ngasih backgroundnya apa. Kalau abang nggak ada abang siapkan, kita klik aja di bagian picture. Di bagian picture ini abang nggak ada contoh, abang pakai ini board. Nah, kok ini bang, apa tertutup tulisannya.
Nah, di sini ini kita mirip seperti mau menggunakan yang namanya Photoshop. Kalau udah kayak gini, kita tidak perlu kita tidak perlu panik. Kita buka aja yang bagian atas ini, kita perbesar. Nah ini namanya layer atau lapisan. Nah, ini. Background itu lapisannya paling bawah, kita taruh paling bawah. Nah, kita lihat di sini. Picture satu kita ubah jadi background. Nah, background taruh di paling bawah, dah muncul kan. Jadi itu kalau di atas, ya lapisan paling atas, yang bawah-bawahnya tidak nampak. Nah, ini background kita cari lapisan paling bawah. Nah, muncul kayak gini. Nah, sampai di sini. Nah, kita kan masih bingung loh, kok masih flat benar tampilannya gitu kan. Kita butuh pemanis. Nah, disinilah kita akan belajar tentang, kita langsung ke cara penggunaan Adobe Illustrator, Photoshop, dan penggunaan mengambil-ngambil objek di FreePic dan Icon. Di sini metode belajar Abang, kita langsung praktek. Nah, Abang nggak perlu lagi jelasin apa fungsi ini, fungsi ini. Nah, Abang tidak perlu jelaskan. Nanti teman-teman aja yang explore sendiri bagian-bagian ininya, dan Abang pikir tampilan-tampilan ini udah cukup familiar karena ini tampilan-tampilan yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, penjelasan yang lebih detailnya nanti ngalir aja sesuai dengan uh, materi. Ini ada penjelasan dari langsung Meet kita sekarang nih. Nah, kayak tombol-tombol spesifiknya, kayak ini nih ada button, ada ininya, ada ini. Nah, nanti itu ngalir aja sesuai dengan pelajaran ya. Ngalir. Nah, selanjutnya kita akan buka yang namanya FreePic. Nah, ini ya. Kita buka FreePic ya. Kita buka FreePic di Google. Sebelum lebih lanjut, Abang ingin menyampaikan FreePic ini adalah sebuah forum atau sebuah web di mana kita bisa mendownload objek-objek atau gambar-gambar secara gratis. Secara gratis ya. Dan lisensinya juga gratis. Nah, di FreePic ini dia bebas kita gunakannya secara gratis, dan itu sudah sesuai dengan ketentuan dari website ini. Jadi kita bisa menggunakan, kita bebas mengambil komponen-komponennya, kita ngambil gambar-gambarnya secara gratis, selama itu untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk komersial. Komersial itu maksudnya apa? Komersial itu seperti perusahaan. Kita bukan perusahaan kan, kita mahasiswa, kita hanya developer yang tingkat paling dasar, dan kita kan gunakannya juga bukan untuk komersial, kita gunakannya untuk kepentingan pendidikan. Nah, itu jadi tidak masalah, gratis. Nah, misalnya di sini kita nyari tadi kan ya, lanjut lagi ke sini, kita mau nyari tombol-tombol interaktif. Nah, kayak yang di video tadi yang Abang sampaikan di awal, kita putar, yang kita putarkan tuh. Nah, tadi tuh. Nah, yang kayak gini-gini. Nah, gimana sih nyari tombol-tombol yang gini, background gambar kayak gini, tampilan seperti ini. Nah, kita kan butuh web, kita butuh, tidak mungkin kita ngedesain semua ini secara sendiri gitu kan. Susah kita. Jadinya kita gunakan web app yang sudah menyediakan template-template kayak gini. Nah, salah satunya Flickr yang Abang kenalkan ya. Nah, Flickr adalah solusi untuk kita semua. Kita ambil aja di sini. Kalau bagian tombol-tombol kayak gini, nah, bagian tombol-tombol kayak gitu, kita bisa ketik aja di sini di kolom pencarian Flickr. Namanya UI game set. Nah, UI game set.
Ini ada banyak sekali. Kita pilih aja yang free di sini. Ada juga yang premium tapi terus bayar. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Sesuaikan aja keperluan. Cari yang menurut teman-teman tuh enak dilihat. Ini sesuai dengan selera masing-masing. Ini ada sampai 9. Nah, bisa dipilih lah. Nah, gimana bang? Misalnya kita tuh mau ngambil kita misalnya mau ngambil bagian ini, ambil yang gambar button yang mail, atau kita mau ngambil button yang next, atau kita mau ngambil button yang tanda seru. Nah, itulah nanti fungsinya setelah kita download. Ya, misalnya abang mau download yang mana ya? Nah, yang ini. Download yang ini. Abang klik download, diklik gambarnya, kita download, di sini bisa download. Nah, bisa ada free download di sini. Habis itu pilih free download itu ubah. Kalau biasanya abang hasil downloadnya itu abang taruh di data D. Nah, misalnya abang taruh di data D supaya enak dicari. Nah, bisa abang masukin ke folder abang, komponen sini, tinggal di save. Nah, scan aja, download. Nah, setelah di download, nah sebelumnya untuk mendownload di website ini Freepik, kalau kita masih belum mendaftar sebagai user di sini, biasanya tuh ada limitnya tuh 3 kali download, nggak salah, 3 kali download dalam 24 jam. Jadi 24 jam sekali itu maksimal limitnya 3 kali download. Nah, gimana cara ngakalinnya? Kalau kita misalnya ini abang, kalau kita udah mendaftarkan akun kita di sini, kita bikin akun, nah kita bisa sampai 10 kali download. Ini ada tulisannya nih, ada 10 kali 1 banding 10. Nah, kita aja downloadnya 10 kali dalam satu hari ini. Kalau kita belum punya akun, itu maksimal tidak salah limitnya itu 3 kali download aja. Makanya kita perlu bikin akun. Akunnya mudah, tinggal pakai Gmail aja udah cukup. Dan misalnya nih udah 10 kali kita ya download, tinggal logout, kita bikin akun baru. Bikinlah beberapa akun di sini. Itu triknya. Kalau misalnya kita lagi butuh banyak sekali inspirasi, kita butuh banyak sekali ide-ide di sini, kita bikin aja beberapa akun di sini supaya downloadnya itu bisa banyak, bisa lebih dari 10. Itu triknya ya. Nah, setelah kita download, kita masuk ke filenya. Nah, file kita buka. Nah, habis itu wooden gold. Nah, klik kanan filenya, RAR-nya nih. Ini gambar RAR, klik kanan, extract here. Nah, itu yang kita ambil itu adalah file yang IPS-nya nih, yang .ips. Nah, ini ada .ips. Nah, .ips ini kita buka aplikasinya. Di tadi kita buka di sini, itu alternatif.net, itu komponen. Nah, tadi sampai di bagian EPS. Nah, kita cari elemen game yang EPS, yang penting format adalah EPS. Kita drag and drop. Nah, ini namanya drag and drop, kita geser. Nah, langsung lepas di sini. Nah, ini tinggal yes-kan aja. Nah, PowerPoint ini udah apa belum? Udah kan ya? Udah, sip. Ini kayak tadi yang abang kok kayak beda. Oh, yang ini wooden gold-nya. Salah deh. Tapi sama aja sih. Editing EPS. Nah, namanya 15354. Nah, ini. Nah, kita close aja yang bagian ini. Kalau mau close-nya ada X nih. Nah, close saja. Kita mau ganti yang baru.
Kembali lagi ke menu sini, bisa juga pakai open. Kalau mau cara manual, kita pakai cara open. Kalau misalnya nggak mau pakai cara drag and drop tadi tuh, habis itu kita masuk ke ini, habis itu ini cara manualnya. Nah, cari yang IPS. Nah, 354 IPS. Oke, open. Tunggu sama seperti tadi, oke aja. Nah, sip. Kita tuh mau ngambil misalnya apa yang mau diambil. Nah, abang buka lagi articulate-nya. Tunggu. Sambil nunggu. Nah ya. Nah, kita di sini. Misalnya kita mau mengambil, abang mau ngambil papannya dulu lah. Nah, pertama kali kita mau klik, misalnya kita mau ngambil papan ini. Nah, biasanya sih, kalau abang backgroundnya abang hapus dulu, background dari yang di sini. Tinggal klik aja backgroundnya. Habis itu pencet delete. Nah, biar tidak ada yang menghalangi. Kalau sebelumnya tuh ada yang menghalangi nih, ada yang biru-biru nih. Nah, dia biru-biru nih banyak. Kadang misalnya kita mau ngambil ini. Nah, jadi ikut juga backgroundnya. Supaya backgroundnya nih tidak ngikut. Nah, kita hapus saja backgroundnya. Nah, habis itu kita ambil, misalnya ambil ini. Abang mau select ya. Ini namanya di select. Ada kotaknya nih. Jadi semua yang di dalam kotak ini yang kita ambil. Nah, jadi semuanya dapat. Nah, semuanya dapat kita nih, semua komponennya nih. Nah, habis itu kita kontrol CTRL C. Nah, sudah di Ctrl C, kita buka yang namanya Photoshop. Photoshop Portable dengan Illustrator Portable itu jauh lebih ringan dan memakan sedikit RAM dibandingkan yang kita install langsung, gitu ya. Itu kenapa kelebihannya Photoshop Portable dengan Illustrator Portable. Kalau aplikasi aslinya, ya, kalau kita pakai install itu akan memerlukan banyak RAM dan pasti laptop kita tuh cepat nge-lag gitu. Kalau portable nih jauh lebih ringan. Namanya juga portable. Itu sih setahu abang. Kita tadi ya, kita masuk tadi. Nah, tadi ya. Masuk sini. Habis itu, ini udah ada. Tadi kita udah copy dari AI yang ini. Kita buka Photoshop. Kita buka file. Kita bikin new. Nah, ini aturan white height dengan resolusinya kita 100. Weight dengan height-nya nih, tinggi panjang dan lebarnya tak perlu kita apa namanya kita atur lagi karena sekali kita copy di sini. Nah ya, copy bagian ini, dia kalau tidak salah abang nih otomatis langsung menyesuaikan ininya. Dia akan angka di sini akan sesuai dengan ukuran ini. Nah, kalau nggak salah sih, coba kita lihat. 3, 2, 1 apa? Coba ya kita bikin sini. Ini namanya papan. Kita smart object kan. Nah kan, pas nih jadinya. Tidak perlu kita ubah-ubah lagi. Nah, papan. Nah, habis itu kita buang backgroundnya. Nah, kita buang backgroundnya itu apa? Jadi abang ulang ya. Tadi file new, habis new kita tunggu.
Nah, ini terus saja papan tadi ya, jadi langsung oke aja. Habis itu muncul gini, habis itu kita pilih Ctrl V, langsung Ctrl V, pilih Smart Object, habis itu pilih oke. Habis itu kalau masih mau diedit silahkan ngeditnya tuh. Kalau kita mau ngedit suatu objek, kita mau ngebesar kecilkan ya, usahakan kita tuh mainkannya cuma dari ini. Nah, dipakai yang ujung kanan atau ujung kiri ini. Nah, habis itu pencet shift supaya gambarnya itu enggak apa kalau di desain tuh kata kawan-kawan abang, biar enggak penyok gitu lah. Apa kalau gini kan nah jadi apa ngelebar nih, gambarnya jelek jadinya. Nah, jadi gini jelek gambarnya. Meleot kata orang tuh. Nah, gimana ngakalinnya? Ngakalinnya kita pakai shift biar gambarnya tetap konsisten. Nah, shift bisa pilih yang ininya, yang ujung. Jadi gambarnya itu tetap sesuai seperti semula gitu. Nah, udah. Kita pilih backgroundnya, kita hapus. Kenapa backgroundnya dihapus? Supaya gambarnya jadi transparan. Belakangnya ini transparan. Transparan, nanti waktu kita masukin ke sini, background warna putihnya itu tidak masuk. Biasa kan kalau kita masukin gambar ke PowerPoint, ke Word, warna backgroundnya juga ikut masuk kan. Nah, kalau kita hapus backgroundnya jadi transparan, jadi warnanya sesuai dengan warna yang di sini. Oke, habis itu kita save as ya. Habis itu kita pilih yang PNG, dan ini wajib ya, wajib PNG. Kalau mau backgroundnya transparan, pilih save as-nya yang PNG yang ini. Kalau pakai JPEG nanti meskipun udah kita ubah ke transparan backgroundnya kita hapus tadi, kalau kita pakai JPEG kembali lagi ada lagi background putihnya. Nah, jadi kita bukan pilih JPEG, kita pilih PNG supaya background transparannya itu tetap. Oke, udah save. Habis itu muncul notifikasi gini, langsung oke aja. Oke, tunggu, udah, oke. Balik lagi ke articulate. Nah, habis itu kita pilih insert seperti tadi. Insert, nah ini apa ada? Lama sih, komponen lama. Nah, ini ada papan. Nah, tapi juga kalau mau ini pun apa. Yang penting tuh di sini jangan itu. Yang di Photoshopnya jangan yang melihat. Kayak di sini kita mau menyesuaikan pun enggak apa-apa. Yang enak dilihat aja lah. Nah, gitu aja yang penting. Nah, kok ketutup? Nah, kayak tadi itu sama. Gimana caranya? Kita gambar papan, layarnya harus di bawah si pengenalan. Nah, ini. Gambar papan harus di bawah si tulisannya. Supaya apa? Kan namanya juga layarnya, lapisannya harus di bawah ini supaya nampak. Sampai muncul lah kalau susahnya. Nah, di sini kita besarin aja. Kalau mau sesuaikan aja sesuai keperluan ya. Maunya kayak gimana. Nah, tinggal edit aja. Nah, sip. Ya. Nah, habis itu kalau mau tinggal dimain-mainin aja di sini. Udah tidak apa-apa. Ini dulu. Mungkin warnanya mau diganti lain. Putih mungkin. Oke. Nah, jadi agak nampak. Ini papannya. Ini udah masukin objek. Nah, habis itu kita masukin apa lagi? Biasanya kalau di videonya tuh, mari kita lihat videonya lagi.
biasanya kan ada gini-gini nih, ada bagian-bagian. Nah, bagian gini ya. Ada tombol-tombol awal biasanya kan kalau kita mau bikin, nah ini kan enak kita ngeliatnya kayak gini. Ada lebih gimana suasananya, ada tombol-tombolnya. Nah, kita coba buat tombol-tombol ini ya. Gimana kita buat tombol-tombol ini? Ini kita kan udah anggap aja kita bikin ininya udah selesai. Nah, kita bikin tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya kita mau ambil, kalau bosan yang ini silahkan pilih yang lain. Sama caranya, cari aja di free pick. Nah, kita kembali ke sini. Abang udah ada contoh file. Nah, abang tuh maunya pakai apa ya? Sini contohnya. Oh, udah lah. Mau pakai tombol ini. 1, 2, 3. Nah, di sini. Ada tombol button, ada tombol ini. Habis itu kita kecilin aja. Nah, kita kecilin. Biasanya kita pakai fitur ini, ruler, grid lines, guides. Nah, kita supaya enak gambarnya, kita di bagian view. Supaya ada, nah ini. Kita sesuaiin aja, samain warnanya, bentuknya. Oke, udah sama belum? Oke, udah di sini. Ini udah sama belum? Ada apa? Tombol play itu biasanya lebih besar. Nah, anggap aja gini kita bikin. Kita mau bikinnya kayak gini awalannya. Nah, di sini kita agak naikin. Nah, cari aja lah sesuai ke mau sekreatif gimana. Udah kita masukin tombol button ya. Nah, di sini. Selanjutnya apa? Kita mau masukin oke. Sambil nunggu. Nah, ini dia. Kita mau masukin action ke button ya. Nah, ya. Kita masukin action ke button ya. Kita tinggal klik aja button ini. Sekarang kita fokus kita main di trigger. Nah, di sini. Di trigger. Sebelum masuk ke trigger, kita tambahin new slide. Ada new slide di sini. Nah, kita ambil aja yang basic, ini ya. Yang blank. Sama kayak bikin apa ya? Ada nggak kayak gini? Oh, kayak PowerPoint sama. PowerPoint pun ada kayak gini-gini ya. Nah, ada blank. Kita misalnya ini halaman kedua. Halaman kedua. Yang ini halaman ketiga. Ya, ini contoh aja ya. Halaman keduanya apa? Nanti kita pikirkan lagi. Kita kasih aja supaya nampak bedanya. Ini kita kasih supaya nampak bedanya aja nih. Oh, ada ya. Nah, misalnya trigger. Nah, trigger ini kita sekarang fokusnya ke bagian sini. Nah, bagian kanan. Kita klik dulu objeknya, buttonnya ini. Kita pilih create a new trigger. Nah, habis itu kita pilih yang jump to slide. Nah, ini namanya slide. Nah, jump to slide. Habis itu slide-nya yang ke berapa? Apakah next slide langsung ke next slide? Nah, biasanya abang pilih langsung aja ke halaman 2. Nih. Nah, kalau next slide tuh terkadang misalnya kita ada ngubah-ngubah posisi satu keduanya, nah nanti berubah dia
tidak akurat. Nah, kalau ini kan kita pasti, pokoknya ke halaman ke scene yang ini, masuk ke slide yang ini. Nanti kita pindahin apa slide ini ke berapa, kemana-mana gitu, tetap ke sini dia, sesuai pilihan yang di sini. Nah, nanti pilih itu dan kapan di sini. Nah, triggernya kapan? Trigger itu kan apa namanya itu ya? Trigger pemicu. Jadi kapan? Saat user klik, saat kita klik. Nah, jadi misalnya pakai HP kita klik, nah itu pindah. Nah, gitu. Bisa juga kalau misalnya pakai double klik, diklik dua kali, tek tek. Nah, itu baru bisa pindah. Kita pilih yang standarnya aja kan. Kita pakai saat user klik. Nah, objeknya ya tidak perlu. Objeknya tuh ini objek kelima nih. Tidak perlu diubah karena kita udah klik objeknya langsung. Nah, oke. Nah, kita coba ya. Habis itu kita lihat di preview. This slide. Kalau di slide, no. Kita previewnya di scene. Nah, kita pilih yang this scene. Kita nunggu. Nah, muncul kayak gini. Kalau misalnya di handphone seperti ini. Nah, kita kan biasanya mainnya tuh di handphone. Kita pilih yang di sini. Kalau di komputer kayak gini, kita pilih yang visualnya di handphone. Nah, ini udah ada nih. Saat di HP-nya sini kita klik, nah langsung pindah ke scene 2. Nah, tapi kalau kayak gitu aja kan apa nggak, kurang greget rasanya, tombolnya kita nggak ada efek-efeknya gitu. Nah, kita ubah, kita kasih efek tombolnya. Kan kalau kayak gitu di PowerPoint aja bisa. Nah, kita harus bedakan PowerPoint dengan menggunakan aplikasi ini. Kalau pakai aplikasi ini kita bisa edit. Nah, kita klik lagi objeknya, objek button yang ini tadi barisan. Habis itu kita pilih ini triggernya kita kecilin. Sekarang kita main di bawah di state. Nah, kita klik objeknya, kita edit state. Habis itu klik edit state. Nah, ini normal. Habis itu kita klik yang ini, new state. Ya, dia mengulang ya. Kita klik objeknya. Kita klik objek. Kita pilih state. Kita pilih edit state. Setelah edit state, kita pilih new state. Nah, new state kita pilih yang pertama dulu, yang hover. Kita pilih down dulu ya lah. Kita pilih down. Nah, kita pakai yang down. Udah muncul ini normal. Ini keadaan normalnya. Pun keadaan down. Down ini maksudnya saat kita klik, saat kita pakai tangan kita atau di HP kita klik, apa efeknya terhadap open apa objek ini. Kita boleh aja kita perbesar. Nah, nah, jadi gini, saat normal sebelum diklik ukurannya segini. Habis itu waktu kita klik tahan. Nah, jadi gini dia. Nah, atau kita pakai dikecilin aja deh. Biasanya kan dikecilin. Nah, oke, agak kecil sedikit lagi supaya nampak ada efek ngekliknya gitu. Oke, di sini. Sip. Nah, ya, kita done editing. Kita lihat perbedaannya. Muncul. Nah, ya. Kalau kita klik, nah, ada beda kan? Nah, ada itu ada ada bedanya. Itu jadi ada efeknya. Jadi lebih interaktif gitu, lebih gimana gitu. Oke, sama seperti yang selanjutnya. Ini sama di edit state. Tapi pilih dulu mau ke mana. Triggernya sama seperti sebelumnya. Ini mau ditriggerkan ke kemana? Mau jam slide ke berapa? Nah, sesuaikan aja nanti sesuai ini fungsi tombolnya mau apa, mau kemana, mau di-linkkan ke slide apa. Nah,
Ini ada contoh satu. Habis itu kita kasih pemanis di sini. Abang bisa masih sebelum kurang manis untuk apa dasar papannya di bawah nama sip. Nah, itu sesuaikan aja dengan keperluan masing-masing. Nah, habis itu ada lagi yang hover namanya kan, atau ada juga kayak gini ya, kita bisa juga misalnya gini, misalnya abang kasih yang oke sip ya, ada yang kayak gini. Ada juga kalau teman-teman tuh mau, tadi itu kan cuman dari foto ini, dari button ini kita ubah itunya kan, kita ubah ukurannya, state-nya. Ada juga kita bisa kayak gini, kalau nggak salah ya, di edit state gambar ini, gambar yang masih terbuka, edit state, habis itu kita pilih new state, state-nya down. Nah, sama seperti tadi, tapi bedanya ini kita bisa ubah gambarnya, replace yang down kita ubah ke gini, mulai. Nah, dan ini kita kecilin. Itu dia. Misalnya ini, dan kita bisa bisa ganti gambarnya. Waktu kita pilih yang downnya nih, nah, bagian down kita format, habis itu kita pilih ganti replace picture, cari gambar yang lain. Nah, ini gambarnya kan kawannya yang ini, kawannya abang. Nah, itu preview, dislike. Nah, misalnya terus, nah, gini jadinya, lebih gimana gitu kan, nah, ada gerakannya. Nah, gitu. Bisa juga kayak gitu, tergantung kreativitas nanti teman-teman tuh mau gimana, mau yang kayak gini bisa, tadi tuh yang mau pakai besar kecil kan, nah, gini masih sama, atau mau yang ada gambar beda, nah, lebih ada buka tutup kayak gini, silahkan. Mau yang besar kecil gini aja enggak masalah, silahkan aja sesuai selera. Habis itu, nah, kita masuk ke gimana ngasih opening. Waktu pertama kali buka kan, misalnya kita lihat, ini kalau kita buka cuma langsung tek gitu, langsung muncul semua ini. Bagaimana kalau kita bikinnya munculnya satu-satu, datang satu-satu gitu kan. Nah, kita mainnya di sini, editnya. Mainnya di timeline. Di sini kita kecilkan. Kita perbesar ini. Boardnya ini paling dasar, tidak perlu di time keberapa munculnya, langsung aja dari awal. Atau boleh juga sih di 1 detik pertama, atau ini mana ya, nah, ini masuk ke clipboardnya, ini ke detik di garis pertama sini di 1 detik. Nah, habis ini papannya, tapi kelamaan untuk 1 detik. Nah, ini satu aja lah. Papan ini papan dengan pengenalan. Nah, ini datangnya samaan di 1 detik pertama. Habis itu papan ini papan nama ini munculnya setelah
ini di sini buttonnya kita samain aja waktunya 1. Ini habis itu terbukanya mungkin, nah di sini juga sama. Apa bedanya? Nah, kita lihat di sini. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang munculnya satu-satu gitu kan. Apa bedanya itu? Kalau sebelumnya kan kalau kita belum atur timelinenya, kapan munculnya masing-masing objek nih, langsung masuk, langsung muncul gitu kan. Nah, kita bisa juga atur kapan munculnya setiap objek ini. Nah, itu sesuai keperluan teman-teman aja, selera teman-teman tuh kayak gimana terserah. Tadi kan munculnya tek 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 gitu kan, kayak apa, monoton gitu. Nah, kita ubah, eh, kita klik aja semua layar ini sama kayak di apa namanya itu, di animationnya di PowerPoint. Kita bisa ngasih efeknya gini, supaya terserah sih, abang sih lebih suka yang fade pada yang gini. Nah, animationnya di bagian animation, bagian bintang yang pertama ini, abang biasanya suka pilih yang fade, tapi tergantung selera sih, sesuaikan aja selera masing-masing. Nah, di sini, nah, gimana sekarang munculnya bedanya? Shift, nah, kan lebih lebih smooth gitu lihatnya. Nah, yes 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 gitu. Nah, muncul serap habis itu. Oke, tadi kan kalau free pick udah, sekarang flat icon tadi belum abang tunjukin ya, apa itu website flat icon. Nah, ini flat icon ini kita nyari icon-icon yang di sini, sumber-sumber icon. Nah, di sini ini gudang-gudang icon tuh biasa nyari di sini. Misalnya kita, icon apa yang mau kita masukin gitu kan. Di sini bisa jadi alternatifnya selain di free pick. Kalau free pick tuh kan biasanya udah template gitu ya. Udah nyatu icon-iconnya dengan tombol-tombolnya. Misalnya kita mau ganti iconnya, nah kita masuk aja ke flat icon ini. Dan sama prosesnya, sama kayak di free pick, masukin lagi nanti ke AI, habis itu masukin Photoshop. Jaringannya makin lagi kurang besar. Oke. Nah, ini dia flat icon. Di sini banyak sekali ya icon-icon, coba ya. Kita tulis di sini game icon. UI. Terserah mau icon apa gitu, UI game icon. Atau kita mau nyari icon kamera gitu kan ya. Nah, kamera icon. Terserah sih, di sini banyak sekali pilihannya. Nah, misalnya kita mau ambil yang ini. Nah, ini sih lebih enak lagi kayaknya. Tinggal nah, tinggal pilih yang ini, cari resolusi yang paling tinggi, habis itu pilih PNG. Nah, kalau PNG pasti ini udah transparan backgroundnya, tinggal free download. Nah, sama kayak di free pick, kayaknya dia kerja sama. Itu bisa kita masukin, kita mau kita misalnya tadi di ini kita mau ganti, ini kan ada yang kosong nih. Nah, kita masukin ke sini, itu smart object, masukin.
Habis itu kita masukin tadi si misalnya gini. Tapi ini kan nggak nyambung gitu warnanya. Kurang lebih gimana? Kita mau ngambil ini, gitu maksudnya. Tinggal masukin, tapi itu sih warnanya nggak nyambung. Sesuai kebutuhan aja. Oke? Kayaknya hari ini cuma cukup sampai di bagian ini. Abang masuk ke Google Meet lagi. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Yuk silahkan yang ingin bertanya. Mungkin ada yang penasaran, ada yang sebelumnya jelas nggak yang abang sampaikan ya kira-kira? Izin Bang. Ya, oke. Silahkan diminta. Oke. Untuk yang disampaikan Abang udah jelas, cuma kayaknya agak kelajuan. Untuk tadi Abang rekam, nanti itu dibagikan lagi ke Abang hasil rekamannya Iya, Bang. rekamannya tetap dibagikan. Oke Bang, sama ini mau nanya Bang, kan tadi untuk kalau mau ambil icon-icon tuh kan Abang pakai Adobe Illustrator sama Photoshop terus ambilnya di free pick kan Bang. Iya, Kalau misalnya kita cari gambarnya di tempat lain, misalnya di Pinterest gitu, terus kita langsung di Photoshop tuh kira-kira gimana Bang? Boleh nggak? Atau ada pengaruh lain? kita misalnya nyari di Pinterest gitu kan ya. Habis itu kita mau ambil komponennya gitu kan ya. Maksudnya Unita kan? Iya Bang. Nggak masalah. Kalau bagian komponen tuh mau dari mana aja nggak masalah. Dari Pinterest bisa, habis itu masukin ke Photoshop, habis itu diseleksi objeknya kan. Habis itu jadikan transparan, masukin ke articulate bebas bisa, boleh aja. Kalau bagian komponen itu bebas mau dari mana aja. Tapi abang kan ngasih saran-sarannya bisa nyari di Freepik, bisa nyari di Pinterest, tadi kata Yunita, bisa juga cari di Flat Icon, bebas sih dari mana aja. Abang cuma ngasih beberapa rujukan aja. Mungkin teman-teman yang lain ini belum kenal gitu kan dengan Freepik. Jadi abang kenalin nah itu Freepik tuh kayak gimana. Habis itu Flat Icon tuh gimana. Gimana Oh Yun? iya, oh iya Bang. Makasih Bang. Soalnya sama juga Yunita sendiri tuh baru ini tahu soal free pick dan lain-lain dari Abang. Itu. Jadi bebas mau ngambil dari mana aja. Yang penting nggak apa. Tapi kalau Pinterest tuh, nah perhatikan lagi ya. Dia tuh boleh gratis nggak diambil gitu, bah. Ada free license nggak, gitu maksudnya. Terkadang kalau kita mau jadikan media skripsi atau media untuk kita masukin ke mana gitu kan yang agak bersifat formal gitu kan misalnya masuk ke dalam jurnal atau masukin ke dalam apa gitu. Setahu abang tuh hmm, pasti pembimbing tuh mintanya ini gambar-gambar ini nih eh, lisensinya gimana gitu kan. Biasa kalau pembimbing itu kan udah masuk ke tahap ke skripsi. Nah, itu harus dipertimbangkan lisensinya. Kalau di Freepik kan jelas di situ ketentuannya bebas diambil tapi untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan komersial, bukan kepentingan perusahaan. Nah, kalau di Freepik itu setahu Bang. Jadi kita lebih aman, lebih tenang gitu Bang kalau kita ngambil-ngambil karena udah terjamin sendiri dari Freepiknya udah ngasih kepastian gitu. Misalnya dosen nanya, ini gambar-gambarnya di mana? Kita bisa jawab dengan yakin gitu. Kalau Pinterest silahkan lagi gimana ya? Pinterest tuh lisensinya gimana? Tahu nggak lisensi di Pinterest tuh kayak gimana? Kayaknya lebih bebas deh Bang. Bebas ya kalau di Pinterest ya. Kamu juga kurang tahu tuh. Yang penting nggak apalah. Yang penting perhatikan lagi dalam mengambil-ngambil komponen. Nanti pasti diminta ini sumber gambarnya di mana. Nah, makanya dicantumin di daftar pustaka tuh website ini. Mungkin yang lainnya ada lagi yang mau bertanya. Eka,
Nuzul, ada mungkin tidak jelas, ada muncul ide gitu, bang kalau mau kayak gini gimana bang, atau bang misalnya kayak gini 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 atau gini gini gimana bang. Nah, mungkin kita bisa diskusi sama-sama, mungkin ada ide-idenya muncul. Siti, Marisa, Saparina, Jenny, siapa lagi nih? Hmm, Cindy, Caroline, mungkin. Izin bang, Oke, oke. Sila, sila. tadi itu Cindy mau tanya, kalau misalnya ada ditambahkan apa sound effect gitu bang, bisa nggak bang? Oh, sound effect gitu kan ya. Tombol-tombolnya atau gimana nih? Atau Iya background, bang, tombol ada suara backgroundnya? tombol Oh, tombolnya gitu ya. Hmm, Itu setahu abang itu di trigger masuknya ini nih. Sound effect. Abang lupa ada waktu itu abang tuh melihatnya nih. Oke, nanti itu PR abang lah ya. Nggak salah tuh ada di mana sih dia? iya bang. Option. Oke lah, nanti ya, nanti kita carikan solusinya. Mau ngasih sound effect ya. Sound effect button. Oke. Abang catat. Habis itu ada lainnya enggak? Saya bang, Eka, silakan Eka. bang mungkin melenceng sedikit dari yang abang sampaikan tadi. Itu bang, saya izin bertanya mengenai penggunaan warna. Biasa kan kalau di PPT penggunaan warna juga apa ya, kayak penting lah gitu bang, perpaduan antara warna gitu. Abang ada saran-saran enggak bagaimana warna yang bagus di Oke, PPT? oke, oke. Makasih pertanyaan Eka. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini pertanyaannya yang abang tanyakan waktu selama evaluasi abang ya, evaluasi media pembelajaran abang. Abang tuh khususnya bagian media abang tuh di komentar gitu dengan validator, ini warnanya kok nggak enak gitu kan ya, masih kurang nyambung. Abang dalam pikiran abang tuh, warna yang nyambung tuh kayak gimana gitu kan ya, dalam pikiran abang. Habis itu abang tanya lah ke validator media. Ternyata kita lihatnya itu di sini, di color sem namanya, color sem. Nah, ini warna-warna yang enak tuh menurut validator abang nih ya. Ini abang kutip langsung. Nah, ini dia. Itu ada yang namanya kayak gini. Karena ini belajar desain nggak, itu kata apa? Kata validator media abang kan. Ini belajarnya ini dulu ibu katanya 1 semester. Nah, ini dah. Di sini dia belajarnya kan. Dan validator abang tuh ngasih saran di Canva ini ada. Nah, ini types of color combination. Nah, di sini nih ada yang namanya, silahkan dibaca di sini ya. Ada types of color. Nah, color psychology. Nah, di sini ada teori-teorinya banyak, teori-teorinya ini. Color psychology. Bang maaf bang, abang presenting ke bang? Oh iya ya. Sorry. Itu diingatin. Oke, sip. Nah, ini nih. Namanya tuh kata validator abang di namanya color sim. Color sim. Nah, di sini nih, inilah gimana caranya desainer-desainer grafis ya. Karena kebetulan juga validator abang waktu itu adalah eh, lulusannya MDS. Nah, titelnya itu Master of Design. Nah, MDS deh. Jadi beliau itu nyaranin buka aja Canva. Nah, ini namanya Color Sem. Color Sem Canva. Nah, ini banyak sekali tentang warna. Abang singkat aja, di sini ada complementary color. Nah, ada warna yang saling komplement, saling apa tuh? Komplement itu lupa.
saling komplement, saling berhubungan, saling berhubungan asal komplementer. Nah, kombinasi komplementer, itulah dia yang nyambung. Nah gitu komplementer, orange dengan blue, green. Nah ini kalau secara teorinya dibilang gini, warna merah itu nyambungnya dengan biru. Nah gitu. Nah, ada juga yang triangle, triadicnya. Warna ini tinggal kita geser aja. Misalnya mau orange, berarti pindah ke sini kan, ke kanan kan, geser satu. Nah, berarti orange ini lebih combinationnya bisa dengan purple. Nah, gini. Habis itu bisa juga dikombinasikan dengan green. Tinggal geser-geser aja sini. Kalau pakai yang triangle, yang triadic nih, triadic color. Nah, habis itu kalau mau pakai yang complementary, nah kayak gini, pas linear. Yang ini dengan ini, kalau yellow dengan ini, tinggal ikutin aja. Habis itu juga ada analogous. Ini banyak sekali. Abang pun agak heran. Oh ada ya teori-teori gambar, teori-teori warna tuh. Ada triadic, misalnya gini ini. Tapi kalau yang menurut abang, yang paling enak sih, nah kayak gini nih. Ada template-nya, paletnya. Color sim, atau kita pakai color palette. Color sim, color palette. Kalau palette tapi kayaknya warnanya satu ya. Nah ini ya, ini juga. Kadang itu kita harus jauh-jauhin warna-warna. Banyak sih ini teori-teori warnanya. Abang kemarin pun harus belajar lagi nih. Ada nih katanya warnanya usahakan jangan kayak gini katanya. Tinggal dieksplor aja lah kayak gitu. Nah ini ada juga nih. Banyak sih teorinya cara menentukan warna. Nah, ini silahkan aja buka-buka yang kayak gini untuk mencari inspirasi warna tuh. Abang kemarin kayak gini, ada yang primary, square, complement, triad, gini. Ini kan banyak nih juga. Silahkan ya Eka buka-buka yang kayak gini ya, cari referensi warna yang bagusnya kayak gimana. Nah, ini banyak sekali nih color teori. Wah ini aduh luar biasa nih. Gimana? Oke bang, makasih bang. Soalnya apa ya, berapa kali bikin PPT harus nggak nyambung gitu nih. Ya, warnanya nabrak gitu ya. Kok kayak gini warnanya? Iya, tulisannya juga biasa kan dikasih warna tuh bang. Tulisan ke background tuh nggak masuk gitu kalau Nah, itulah. tulisannya biasa dikasih warna. Ini sama kayak abang nih. Kok tidak masuk rasanya warna hitam dengan coklat ini kan rasa tidak masuk gitu kan. Nah, itulah kita pandai-pandai kita cari warna nih. Nah, warna yang cocok. Habis itu kita lihat apa, kalau nyari idenya juga biasa abang buka di YouTube, habis itu gimana media-media orang, nah, gitu. Kita bandingkan dengan media-media orang. Oh, dapat inspirasi warnanya kayak gimana sih yang bagus. Nah, kalau articulate nih kan udah lumayan banyak pengembangnya, tapi untuk materi kimia tuh menurut abang sedikit, masih minim gitu. Nah, jadi itu potensi yang besar untuk teman-teman semua mengembangkan dari sisi kimianya. Nah, ini kan paling banyak media apa materi-materi yang sosial abang tengok di YouTube nih. Sosial tuh banyak, misalnya articulate. Nah, abang ngasih saran ada nih, ada Bahyudinur. Nah, Bahyudinur nih, channel Bahyudinur. Dia nih, dia developer media pembelajaran, salah satunya juga developer artikel storyline. Kita tinggal aja di sini cari di websitenya beliau nih ya, di bagian search-nya artikel. Nah, di sini nih banyak beliau udah menghasilkan media yang bagus nih. Dan abang inspirasi apa ya? Inspirasi gimana? Ini kan abang juga ambil nih yang roda-roda nih. Inspirasi idenya apa? Nah, dari sini. Jadi kita kalau kan tidak semua dari kita nih terlahir langsung
wih, langsung muncul ide-ide kreatif gitu kan. Nggak semua dari kita bisa langsung kayak gitu kan. Pasti butuh perlahan. Kita gimana sih munculin eh, apa namanya ide gambar yang menarik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Biasanya wabarakatuh. abang tengok dari sini, dari inspirasinya dari beliau nih. Oh, bikinnya enaknya kayak gini lah. Apa namanya? Openingnya kayak gini lah. Nah, gitu pak. Ini kan ada nih. Wah, kayak gini gambar. Kok bagus benar gambarnya. Dia bikin desainnya. Di sini. Nah, jadi carilah inspirasi dari beliau nih. Abang pun nyari inspirasinya dari beliau nih. Keren benar dia bikin ininya, tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti abang Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi abang kirim link YouTube-nya nih ke grup kelas nanti ya. Untuk inspirasi teman-teman semua. Mau buatnya kayak gimana nanti openingnya kayak gimana. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Jenny mungkin, Saparina mungkin, Nuzul, Risa. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Belum ada kayaknya bang. Nggak ada ya. Oke. Kalau pakai AI-nya udah apa? Udah paham belum? Gimana tadi prosedurnya? Yang penting tuh cari yang IPS nih. Yang IPS-nya diekstrak. Nah, kita ambil IPS-nya masukin ke sini. Nah, Photoshop-nya udah. Izin Ya, silakan. izin jawab bang. Kalau pakai AI tadi tuh sebenarnya masih belum bisa sih karena masih itu kan baru juga kan, baru kenal aplikasinya juga. Terus mungkin tadi abang agak sedikit kelajuan, tapi lumayan jelas sih tadi penjelasan abang cara pakainya. Nanti mungkin kalau misalnya nonton recordnya ulang, mungkin insya Allah bakalan bisa nanti coba. Oke, oke ya. Silakan aja buka di recordnya. Gimana cara pakai AI-nya. Terus ada. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Bang lebih lambat kayak gitu jelasinnya. Habis itu Saparina mungkin ada yang ditanyakan lagi atau Cindy, Jenny, Marisa, Siti. Masih belum Bang. Oke. Kira-kira udah ada enggak gambaran gimana mau bikin apa gitu. Tampilan-tampilan ide-idenya. Nah, kalau belum ada kenapa sih? Nanti supaya mau kelas ini nanti yang jelas sampai prototipe 1 tuh udah sampai kita ekspor filenya untuk file yang pertama. File medianya mau yang jelek-jelek pun masih sederhana, nggak masalah. Oke, kalau emang nggak ada lagi, kita akhirin aja kelasnya. Nggak ada lagi kan nih, benar nih, nggak ada yang nanya. Belum ada bang, mungkin kalau ada nanti nanya di grup boleh kan? Oke, sip, di grup aja ya kalau ada pertanyaannya. Oke, nggak ada lagi pertanyaannya. Abang tutup kelas hari ini. Terima kasih sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Selamat pagi. Pagi bang, terima Oke. kasih. Terima Sehat kasih selalu bang. bang. Oke, kelas nanti tugasnya abang kirim di grup. Oke, ya. Baik bang. Ya, Assalamualaikum. Bang.